Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai aplikasi sistem informasi pada fungsi dan level organisasi. Next, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Tiana Oktaviani 01, yang kedua ada Mufidatul Ilmiah NIM belakang 018, yang ketiga ada Zakina Laila Husna NIM belakang 020, yang terakhir saya sendiri Nala Nurul Aini NIM belakang 030. Adapun materi pembahasan yaitu yang pertama ada hakikat sistem informasi pada fungsi organisasi, yang kedua aplikasi sistem informasi pada fungsi-fungsi organisasi, yang keempat ada ERP dan SAP. Baik, untuk selanjutnya untuk pemateri saya persilahkan. Untuk yang pertama yaitu hakikat sistem informasi pada fungsi organisasi. Sistem informasi dalam organisasi dapat diterapkan dengan dua internal maupun usahaan dan eksternal. Secara eksternal, sistem informasi yang ada ditarik keluar menjangkau pelanggan. Secara internal, sistem informasi dapat diterapkan di fungsi-fungsi organisasi, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sistem informasi sumber daya manusia. Dalam sistem informasi fungsional, fungsi manajemen dalam organisasi adalah sebagai manajer atas, manajer menengah, dan manajer bawah. Yang pertama, sistem pengolahan transaksi. Sistem ini menangkap transaksi bisnis yang terjadi, mencatatnya dalam dokumen-dokumen dasar, memasukkannya ke dalam sistem informasi, merekamnya ke basis data, dan mengolahnya menjadi informasi pencatatan nilai. Laporan-laporan yang berisi informasi pencatatan nilai digunakan oleh orang-orang yang terlibat dalam transaksinya. Yang kedua, sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional dimaksudkan untuk menyediakan informasi kepada manajer-manajer fungsi. Sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi yang memanfaatkan basis data SPT untuk laporan manajemen disebut dengan sistem informasi fungsional atau sistem informasi bisnis. Yang terdiri atas sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang mengubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. B. Sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian manufaktur hasil produksi penjual. C. Sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas informasi seperti perekrutan, seleksi dan penerimaan, penetapan dan pemberian performa, serta pelatihan dan pengembangan. D. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang mendukung manajemen keuangan dan mengatur bisnis serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya. E. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan produksi. Selanjutnya yaitu aplikasi SI di level organisasi. Sistem pakar atau expert system yaitu suatu sistem untuk mengadopsi pengetahuan yang dimiliki manusia ke komputer yang dirancang untuk memaksimalkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Dengan sistem pasar, orang awam dapat menyelesaikan masalah atau mencari suatu informasi berkualitas. Dalam penyusunannya, sistem pakar mengombinasikan kaidah
faedah penarikan kesimpulan atau inference dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh satu atau lebih sistem jaringan artificial neural network atau ANN. Artificial neural network atau ANN merupakan salah satu contoh model linear mempunyai bentuk fungsional dan mengandung beberapa parameter yang tidak diinterpretasikan seperti pada model parametrik. Jaringan artificial neural network atau ANN merupakan jaringan buatan yang mencoba meniru jaringan neural manusia. Sistem penunjang keputusan atau SPK didefinisikan sebagai suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk mengambilkan keputusan setengah terstruktur agar lebih efektif dengan menggunakan model-model yang teranalisis. Komponen utama penunjang sistem keputusan yaitu dialog manajemen, model manajemen, dan data manajemen. Selanjutnya, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah satu jenis dari manajemen informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan-kebutuhan dari eksekutif senior dengan menyediakan kebutuhan akses. Komponen sistem informasi eksekutif dapat tergolong sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Ketika berbicara perangkat keras untuk satu lingkungan sistem informasi eksekutif, bila kita harus memfokus eksekutif harus diletakkan yang pertama perangkat keras komputer dasar diperlukan untuk suatu sistem informasi eksekutif meliputi komponen yaitu yang pertama input data atau memasukkan data, yang kedua unit pusat proses, yang ketiga file penyimpanan data, yang keempat output device, yang kedua perangkat lunak atau software. Perangkat lunak dasar diperlukan untuk sistem informasi eksekutif meliputi 4 komponen yaitu yang pertama teks mendasari perangkat lunak, yang kedua database heterogen berprotokol pada satu jangkauan spesifik vendor dan platform komputer buka akses eksekutif pertolongan keduanya internal dan eksternal data, yang ketiga dasar grafis, yang keempat dasar model, dan yang terakhir telekomunikasi. Integrasi dari database atau sistem informasi manajemen untuk menampilkan data yang selalu update setiap saat. Yaitu ERP dan SAP. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah suatu perangkat lunak paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas dan dalam organisasi. Yang kedua ada sistem analis and program Minweklung atau SAP. Perusahaan SAP didirikan pada tahun 1972 oleh 5 orang mantan karyawan IBM di Mannheim, Jerman. Produk pertama sistem analis and program Minweklung mengembangkan produk SAP R/3. SAP R/3 dibuat dengan menggunakan bahasa generasi keempat yaitu ABAP/4 pada tahun 1999. SAP meluncurkan MySAP.com yaitu versi SAP per 3 yang digunakan secara komprehensif dengan aplikasi internet dengan menambah aplikasi bisnis.
termasuk Customer Relationship Management atau CMR dan Supply Chain Management atau SCM. Kekuatan dari sistem analis and program Menweklung terletak pada aplikasi penyediaan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan. Berpono nggak sih? Baik, dari kelompok kami memilih pertanyaan dari Mbak Ovia, Mbak Nabila, Mbak Dila, sama Mbak Nina. Sebelumnya, berikan waktu kelompok 3 untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu.
Baik, yang pertama, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisrina. Kepada pemateri saya persilakan. Saya Zakina Alia Husna akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisrina. Pertanyaannya, faktor apa yang menjadi ukuran keberhasilan penerapan sebuah sistem informasi pada suatu organisasi? Yang pertama, sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. Yang kedua, sponsor operasi. Selain oleh sponsor eksekutif, perlu dukungan pengontrolan lain yaitu melalui sponsor operasi, di mana sponsor operasi bekerja sama dengan eksekutif, pemakai, dan spesialis informasi untuk memastikan bahwa pekerjaan itu terlaksana. Yang ketiga, data informasi yang sesuai. Harus tersedia spesialis informasi yang tidak saja mengerti teknologi informasi, tetapi juga mengerti cara eksekutif menggunakan sistem itu, di mana kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan sistem menjadi salah satu syarat penentu posisi tersebut. Yang keempat, teknologi informasi yang sesuai. Penerapan sistem yang sederhana sesuai dengan kebutuhan eksekutif, tidak berlebihan dan berkekurangan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, manajemen data. Tidak cukup hanya untuk menampilkan atau informasi. Eksekutif harus mengetahui seberapa penting data itu dibutuhkan. Ini dapat dicapai dengan mengidentifikasi tanggalnya dan idealnya jam data itu yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang keenam, kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. Sebagian besar sistem informasi perusahaan yang berhasil dirancang dapat memecahkan masalah-masalah spesifik atau mematuhi kebutuhan yang sesuai dengan tujuan bisnis dan dapat ditangani oleh teknologi informasi. Yang terakhir, manajemen atas penolakan organisasi. Jika seorang eksekutif menolak sistem informasi perusahaan, perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan dukungan. Strategi yang baik adalah mengidentifikasi satu masalah tunggal yang dihadapi eksekutif itu dan kemudian secara segera menerapkan sistem informasi perusahaan dengan menggunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Baik, bagaimana penanya kepada Mbak Nisrina? Baik, terima kasih atas jawabannya sudah cukup jelas. Untuk selanjutnya bagi teman-teman yang ingin menambah atau menyanggah, bisa resen. Baik, yang pertama kepada Mbak Vina Maratus, dipersilahkan.
Nama saya Vina Marati Salsabila dengan NIM akhir 008, izin menambahkan sedikit. Faktor-faktor apa saja yang menjadikan ukuran keberhasilan penerapan sebuah sistem informasi pada suatu organisasi? Yaitu yang pertama adanya dukungan dari manajemen eksekutif, yang kedua keterlibatan pemakai akhir, yang ketiga pemakaian kebutuhan perusahaan yang jelas, yang keempat perencanaan yang jelas dan harapan perusahaan yang nyata. Terima kasih. Selanjutnya kepada Mbak Afida nggak jadi. Selanjutnya kepada Mbak Latif dipersilahkan. Nama Binti Ratwati Baziria, NIM terakhir 032, izin menambah jawaban. Faktor keberhasilan penerapan sistem informasi itu apabila sanggup mengakomodasi segala kebutuhan dan keinginan penggunanya dan menanggulangi kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaannya. Terima kasih. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak, nama Cahya Anggreni dan yang terakhir 003. Di sini saya akan sedikit menambah bahwa faktor keberhasilan atau tidaknya itu sistem informasi oleh organisasi itu dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari perencanaannya hingga pengelolaannya dari sistem informasi tersebut. Untuk menunjang keberhasilannya, itu harus mulai dari segala tahapannya, dari implementasinya sebaik mungkin dilakukan dengan maksimal agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengorganisasiannya. Terima kasih. Baik, sudah tidak ada yang ingin menambah. Selanjutnya pemateri akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ovia. Kepada pemateri saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ovia. Apa yang menjadi nilai tambah sistem informasi bagi organisasi? Dengan adanya sistem informasi yang baik di dalam sebuah organisasi, maka tentunya bisa memberi nilai tambah atau daya saing sebuah organisasi menjadi lebih baik. Beberapa nilai tambah sistem informasi bagi organisasi yaitu: 1. Hemat biaya. Dengan sistem informasi digital berupa aplikasi atau software yang digunakan, maka bisa lebih hemat dan memangkas semua kebutuhan biaya yang ada di dalam organisasi. 2. Layanan semakin berkualitas. Dengan adanya sistem informasi berbasis internet atau digital yang bisa diakses secara online, maka tentunya akan membuat pelayanan publik itu diperbarui menjadi lebih baik lagi, sehingga dengan demikian proses pelayanan publik bisa berjalan dengan lebih cepat dan tidak membuat masyarakat mengantri terlalu lama. 3. Daya saing lebih baik. Dengan adanya sistem informasi yang baik di dalam sebuah organisasi, maka tentunya bisa menambah nilai atau daya saing sebuah organisasi menjadi lebih baik. Karena dengan adanya sistem informasi yang digunakan, maka kualitas layanan yang bertambah baik lebih cepat menjadi keunggulan utama yang membuat organisasi menjadi lebih terdepan dibanding dengan yang lain. 4. Penyimpanan data lebih akurat. Dengan adanya sistem informasi ini, maka data-data dari waktu yang lama pun tentunya akan tersimpan dan terekam dengan baik sehingga dapat dicari lagi di kemudian hari untuk berbagai kebutuhan. Proses pencarian data yang cepat ini menghemat waktu dan membuat organisasi dalam mengelola semua informasi. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari pemateri. Bagaimana dengan Mbak Ovia? Bagi teman-teman yang ingin menambah atau menyanggah, saya persilahkan presiden. Yang pertama kepada Mbak Afida, dipersilahkan. Saya
Afidah, NIM terakhir 035, izin sedikit menambahkan. Apa yang menjadi nilai tambahan sistem informasi bagi organisasi? Yang pertama yaitu mengurangi biaya produksi. Informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi akan memberikan peringatan dini kepada staf terkait untuk segera melakukan maintenance. Dengan demikian maka produk dapat dijaga. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Adanya data entry yang real time memungkinkan semua bagian dari proses produksi dapat berrespon dan cepat, meningkatkan efisiensi, memberikan kepuasan pada pelanggan dan menambah keuntungan perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Mbak Riris dipersilahkan. Saya Riris Kartika Novitasari 14 izin sedikit menambahkan yang menjadi nilai tambah sistem informasi bagi organisasi itu salah satunya yaitu mempermudah koordinasi. Sistem ini menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh departemen atau divisi yang lain yang membutuhkan. Pertukaran informasi yang tepat antar departemen mampu membentuk hubungan organisasi. Tidak hanya itu, sistem informasi juga membantu pihak manajemen dalam pendelegasian tugas kepada pihak lain secara mudah. Koordinasi antar departemen juga dapat dilakukan secara cepat tanpa harus bertatap muka. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Mbak Syafa dipersilakan. Nama Safa Sena Salsabila, NIM 006, izin menambahkan sedikit. Yang menjadi nilai tambah dari sistem informasi ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebab unit kerja koordinasi dan sistem kerjanya terkoordinasi dan sistematis. Sistem informasi juga memiliki fungsi untuk meningkatkan produktivitas serta penghematan biaya dari sebuah perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya kepada Mbak Dinda dipersilakan. Saya Dinda Skalkulintiara 6036 izin menambahkan apa yang menjadi nilai tambah sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermakna. Setiap perusahaan tidak akan terlepas dari namanya masalah, terutama dengan pengelolaan manajemen. Melakukan pemecahan masalah merupakan aktivitas penting yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Kemudian sistem informasi yang dirancang untuk dapat mencapai sasaran strategis dapat menyebabkan perusahaan menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Terima kasih. Apakah tidak ada yang ingin Tidak ada, kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari pemateri. Saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila, yaitu kelebihan dan kekurangan dari adanya sistem informasi SDM. Kelebihan dari sistem informasi SDM yaitu perusahaan dapat mengonsentrasikan diri pada bisnis yang ditangani. Masalah mengenai hardware, software, dan maintenance sistem merupakan tanggung jawab pihak ahli sistem informasi. Lebih praktisnya, serta waktu pengembangan sistem informasi relatif lebih cepat, efektif dan efisien karena dikerjakan oleh orang yang profesional di bidangnya. Penghematan waktu proses dapat diperoleh karena beberapa pekerja dapat dipilih untuk bekerja bersama-sama menyediakan jasa ini kepada perusahaan. Bagaimana dari
sistem informasi SDM yaitu terdapat kekhawatiran tentang keamanan sistem informasi karena adanya peluang penyalahgunaan sistem informasi oleh vendor, misalnya pembajakan atau pembocoran informasi perusahaan. Kedua, ada peluang informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan perusahaan dikarenakan vendor tidak memahami kebutuhan perusahaan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya bagaimana kepada penanya Mbak Nabila dengan jawaban pemateri? Mbak, terima kasih. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin menambah, menyanggah, dipersilahkan. Kepada Mbak Afida, saya persilahkan. Jika tidak ada yang menambah, karena Mbak Afida tidak jadi. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Mbak Dinda Sekar, yaitu apa manfaat SAP bagi perusahaan, yaitu yang pertama, pengelolaan data menjadi lebih mudah. Susunan di SAP sudah saling terintegrasi sehingga saat terjadi perubahan data pada salah satu modul yang lainnya akan menyesuaikan, yang artinya SAP bermanfaat dalam real-time processing. Yang kedua, menambah tingkat konsistensi dari semua aktivitas bisnis. Yang ketiga, bisnis bisa berkembang dengan cepat. Yang keempat, ada transparansi data. Setiap perubahan data yang diinput bisa dipantau secara langsung oleh orang lain. Dengan demikian, perusahaan akan terhindar dari penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Bagaimana dengan penanya Mbak Dinda? Terima kasih, Mbak. Baik, untuk selanjutnya bagi teman-teman yang ingin menambah atau menyanggah, dipersilahkan untuk resen. Kepada Mbak Dias, dipersilahkan. Saya Dias Putri Novitasari dengan NIM akhir 10 izin menambahkan. SAP adalah sistem yang sering digunakan oleh perusahaan untuk membantu menjalankan bisnis. Di samping itu, penggunaan software tersebut tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tetapi juga perusahaan menengah dan kecil. Sistem SAP menggunakan basis ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu perangkat lunak tersebut dapat membantu pekerjaan menjadi lebih efisien meskipun memiliki kompleksitas yang tinggi. ERP berperan mengintegrasikan data perusahaan sehingga dapat digunakan dengan baik dan benar apabila dibutuhkan. Sekian, terima kasih. Bagaimana? Apakah tidak ada yang ingin menambah lagi? Jika tidak ada, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.